Halo para calon hacker, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Arifur Rahman di Cyber Security modul day keempat. Day keempat ya sekarang ya, dimana kita akan belajar yang namanya serangan client side dan juga SSS. Kita akan membedah front-side scripting, manipulasi front-end, dan juga dampak mematikan bagi pengguna akhir. Ini dampak mematikan bagi para pengguna. Proses scripting ini berbahaya banget ya, jadi kalian harus benar-benar paham. Yang pertama, apa itu SSS? XSS itu tidak meretas server, melainkan menjadikan server sebagai senjata untuk meretas serangan browser pengguna lain. Nah, maksudnya itu gimana, Bang? Kita pahami dulu aja ini, nanti kita lanjut dulu aja. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya mekanisme cross-site scripting. Nah, XSS itu terjadi ketika sebuah aplikasi web menyertakan data tak terpercaya dalam halaman web tanpa validasi atau escaping yang tepat. Hal ini memungkinkan peretas untuk mengeksekusi skrip berbahaya, biasanya JavaScript, langsung di browser korban. Nah, maksudnya itu gimana sih, Bang? Nah, kita akan lihat simulasinya secara langsung ya. Nah, di sini kita akan lihat simulasi serangan XSS atau cross-site scripting ya. Dimana ada yang namanya XSS terpantul dan juga XSS tersimpan, stored XSS atau enggak reflected XSS. Nah, kalau yang XSS terpantul nih sebenarnya lebih gampang kelihatannya, itu penyerang itu ngirim yang namanya link ke si korban. Jadi linknya ini benar, linknya itu benar kenapa? Karena emang dari situs resminya, misalkan kayak situs rentan.com atau facebook.com atau yang ya benar-benar link asli lah. Tapi di belakangnya ini dia akan ditambahkan sebuah script di mana script ini tuh bisa mengeksekusi browser korban, sehingga hacker ini dia tuh bisa dapetin data-data si korban juga. Jadi contohnya gimana? Jadi gini, si hacker ngirim link itu dari Gmail, dari apapun itu bisa lah, tergantung social engineeringnya gimana ya. Terus si pengguna itu klik linknya kan, iya nih klik linknya bagus nih katanya nih, emang dari website aslinya atau dari website resminya ternyata. Nah terus diklik sama si user, nah si user klik linknya kan, terus servernya ngerespon, diambil nih scriptnya di sini nih, server situs web, terus dibalikin lagi requestnya, anggap aja servernya ngerespon lah dari linknya korban, gampangnya gitu ya. Dibalikin, ternyata yang dibalikin itu yang harusnya cuma data-data yang diperlukan sama user, karena dia ada script-script tambahan, maka bisa diubah-ubah. Jadi bisa diubah tampilannya, bisa kita ngambil sessionnya, bisa ngambil cookie-nya juga, bisa kita arahin kemana-mana penggunanya, tergantung si script di belakang linknya ini. Jadi gitu untuk reflective SSS, dimana kita perlu yang namanya link untuk ngetes data-data penting si korbannya, intinya gitu. Lalu ada yang namanya XSS tersimpan atau stored XSS. Nah, di mana itu ada penyerang, terus ada situs web atau forum komentar, di sini ada database situs web. Maksudnya itu gimana? Jadi ini, penyerang itu kan ada namanya, biasanya ada kolom komentar ya di dalam sebuah website ya. Nah, jadi si penyerangnya itu dia tuh kayak nulisin kode-kode berbahaya ke dalam kolom komentar. Yang harusnya kolom komentar nih buat komentar doang, tapi karena si penyerang udah ngubah-ngubah, udah ngacak-ngacak lah ibaratnya coding di dalam komentar ini, sehingga orang-orang yang komen tuh harusnya kesimpan doang kan di database kan, tapi karena udah diacak-acak sama si hacker ini, sehingga yang harusnya gitu bisa jadi orang komen tapi malah kekirim itu bukan ke database-nya doang, tapi bisa jadi si hackernya udah ngirim juga data-data si korban ini yang komen di sini ke si hackernya itu. Jadi yang paling berbahaya yang mana, Bang? Yang paling berbahaya yaitu ya yang XSS tersimpan ini, stored XSS, di mana kita cuma nulis komentar nih di dalam sebuah website. Ternyata komentarnya itu udah kena XSS nih sama si hacker. Jadi harus kita cuma nulis komentar doang, tapi tiba-tiba tuh data kita keambil kita sama si hacker. Karena ya kolom komentarnya udah acak-acak sama si hacker gitu. Kelihatannya tuh aman-aman aja, padahal di belakang layarnya, di database-nya, di servernya itu, dia tuh ngambil cookie korban ini. Jadi pengguna lain di situs menambahkan data yang tidak difilter dari database, script berbahaya berjalan di browser pengguna lain. Jadi script itu jalan di pengguna ini, terus bisa aja ya penggunanya ini tiba-tiba ngirim cookie-nya ke si hacker dan lain-lain. Sehingga bahayanya itu apa? Bahayanya banyak data-data penting kita tuh bisa diambil sama si hacker. Contohnya kayak data kita login, data lain-lain pun banyak. Tapi balik lagi itu kompleks ya.
script kayak gini tuh kompleks, jadi kayak kita tergantung websitenya lagi. Kalau websitenya gampang buat ditembus ya bisa, tapi kalau websitenya udah aman susah tetap aja. Nah, di sini kita akan prevalensi serangan front end. Nah, jadi 40% aplikasi web itu rentan dalam yang namanya XSS ini. Karena ya rata-rata aplikasi website itu ya belum update lah ibarat. Ada namanya ancaman laten modern, di mana menurut berbagai laporan keamanan terbaru, celah XSS masih ditemukan pada hampir setengah dari seluruh aplikasi web yang beredar saat ini. Meskipun framework modern seperti React, Angular, Vue memberikan perlindungan bawaan, kesalahan konfigurasi developer tetap membuka celah lebar. Jadi intinya gini, harusnya ya kalau kita pakai teknologi yang terbaru itu harus sudah aman. Kalau kita pakai React, kita pakai Angular, kita pakai Vue, atau kita pakai Laravel dan lain-lain. Ya, intinya segala sesuatu yang memang udah terbaru lah aman, biasanya tuh aman kalau kita ikutin prosedurnya. Ini dari sisi programmer ya. Tapi kalau misalkan dia masih gak update, masih kayak pakai teknologi yang lama, itu yang berbahaya tuh. Apalagi kalau kita pakai native, kayak ngoding dari awal tanpa framework, itu lebih bahaya. Kenapa? Karena kita nggak ada peringatannya gitu loh. Kalau belum dibuat anti XSS-nya bisa lupa kita. Nah, di sini ada 3 pilar utama XSS, di mana ada store XSS, reflected XSS, dan juga DOM-based XSS. Nah, di sini store XSS itu pilot paling mematikan, disimpan secara permanen di database server. Misal kolom komentar, bereksekusi kapanpun user membuka halaman tersebut. Nah, ini jadi ngeri guys. Jadi setiap user membuka halaman komentar atau apapun itu, pokoknya halaman yang udah terinjeksi ya sama XSS ini, itu bisa ngapain aja, hacker bebas. Ada nama reflected XSS non-persistent. Kenapa? Karena payloadnya ini ditentukan kembali dari server, biasanya via parameter URL. Korban harus dijebak untuk mengklik tautan berisi payload, kayak yang gue jelasin di sini. Ada yang perlu link, ada juga yang nggak perlu link. Nah, yang nggak perlu link ini yang paling bahaya karena kita nggak tahu guys. Terus ada yang namanya DOM-based XSS, di mana kerentanan sebenarnya terjadi di sisi klien. Modifikasi pada dokumen update model, lingkungan browser server bahkan tidak menyadarinya. Nah, ini biasanya tuh ya kita bisa pakai dua ini, terus kita tuh tinggal mengubah-ubah tampilan websitenya. Padahal harusnya tuh begitu tampilan websitenya, tapi tampilan website itu bisa berubah dibanding orang lain. Karena ya karena udah diubah-ubah di dalamnya. Nah, di sini ada logika pilot dan juga eksekusi. Mari kita lihat bagaimana JavaScript yang tidak berdosa berubah menjadi pencuri sesi dalam sekejap mata. Nah, di sini kita anggap aja ada yang namanya reflected XSS flow ya. Jadi ini alur reflected. Jadi attacker itu merakit URL misalkan kayak gini. Dan tandanya search sama dengan evil. Nah, attacker mengirim link phishing ke korban klik link, request masuk ke server mengambil respon HTML yang berisi script yang tidak terfilter ke browser korban. Ini bahaya, kenapa? Jadi kalau kalian ketemu link yang panjang-panjang banget ya, contoh ada facebook.com/panjang gitu scriptnya, itu jangan klik guys. Jadi itu masuknya ke XSS. Jadi kalau script yang panjang, kalian pahami dulu itu script panjangnya itu karena emang linknya beneran panjang atau emang karena hacker gitu. Di sini juga ada namanya store XSS flow. Nah, di sini itu attacker mengunggah profil atau komentar berisi evil. Server menyimpan ke database dengan polos. Ratusan korban membuka halaman profil tersebut. Script bereksekusi secara massal di browser semua korban tanpa perlu diklik. Nah, ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dia tuh mengunggah komentar dalam bentuk script. Server nyimpen scriptnya. Terus pas udah disimpan ya udah, korban-korban yang klik link itu atau yang kayak ngebuka bagian itu atau yang bersangkutan dengan scriptnya itu bisa kena semua. Nah, di sini ada kategori pilot dan skenario XSS. Biasanya itu ada yang namanya alert XSS, ada yang namanya alert, ada yang pakai fetch, ada yang pakai window notification, ada document.inner HTML. Ini buat DOM. Kalau ini tuh buat kita nge-redirect. Kalau ini tuh kita buat nge-fetch. Nah, di sini buat alert doang biasa. Nah, di sini kita ada jenis-jenis tujuannya. Kalau alert XSS nih, biasanya cuma buat POC doang, proof of concept. Jadi membuktikan bahwa input rentan dan browser mengikuti prioritas. Jadi simpelnya gini, kalau kalian mau ngecek sebuah website aman apa enggak, kalian pakai script yang simpel dulu, pakai alert dulu aja. Kalau pakai alert dia tembus, ya udah kita bisa pakai script lainnya kayak fetch, window notification, dan document.inner HTML ini. Tuh, jadi bisa pakai session redirecting, bisa pakai redirect, bisa website defacement. Website defacement ini mengubah tampilan website ya. Phishing redirect ini
Jadi kayak browser korban itu yang tadinya di website Facebook misalkan, tiba-tiba dia pindah ke website kita, website si hackernya itu. Nah yang paling ngeri juga yang session hijacking ini, dia tuh bisa ngirim cookie atau ibaratnya kita lagi login nih, tiba-tiba hacker tuh nggak bisa login karena dia ngirimin data-data login itu ke si hackernya, bukan data password sama username tapi session and cookie. Ini kalian mungkin pelajari di pemrograman website. Sini kita akan kuis satu temukan kodenya ya. Dua pengembang web menggunakan metode berbeda untuk merendam input pengguna. Mana menciptakan celah dalam XSS? Menurut kalian jawabannya A atau B? Di mana di A ini get user input get URL parameter name. Let div document get element by ID create div inner text hello plus user input. Ini yang A menggunakan parameter murni untuk mengisipkan teks ke dalam dokumen objek model. Yang di sini mereka menggunakan parameter JavaScript murni untuk menyisipkan struktur HTML ke dalam node. Yang di sini ke dalam node, yang di sini ke dalam DOM langsung. Jadi menurut kalian celah DOM ini di mana? Nah ini tuh bedanya di mana bang? Ini bedanya kita lihat itu ada yang di sini tuh ada inner HTML, di sini div dan inner text. Bedanya di situ guys. Nah bedanya aja itu ya, udah bisa beda hasil sebenarnya. Dan jawabannya adalah developer menciptakan bencana. Kenapa? Karena di sini div inner HTML plus user input. Dimana user inputnya dia langsung ambil dari URL parameter, ibaratnya dari link. Ya udah. Ketika developer yang menggunakan inner HTML, browser akan memparsin setiap tag HTML yang dimasukkan oleh pengguna. Jika pengguna urusan sama, browser akan membuat gambar palsu gagal lalu mengeksekusi script on error. Ini membuka gerbang pencurian sesi pengguna secara fatal. Jadi developer A ini menggunakan inner text yang secara otomatis mengaku semua karakter sebagai teks biasa, sehingga terhindar dari XSS. Jadi simpelnya gini bedanya ya. Padahal bang, kok cuma beda HTML sama beda teks doang, tapi hasilnya bisa beda. Karena kalau inner text itu dia kan dijalankan sebagai teks, tapi kalau inner HTML itu bisa dijalankan sebagai kode HTML. Jadi kayak yang ini cuma teks biasa, yang ini bisa jadi sebuah kode gitu. Itu bahaya. Jadi developer B ini menciptakan bencana. Di sini ada siklus hidup yang namanya eksekusi XSS, di mana ada yang pertama kita deteksi celah dulu yang namanya fuzing. Kita memasukkan tag HTML unik seperti teks pada input form untuk melihat apakah teks bergaris bawah muncul terrender. Jadi kita testing dulu nih, apakah website ini rentan. Kedua, kita yang namanya weaponization, kita membuat pilot custom untuk mencari local storage, token autentikasi, atau merekam distro korban untuk delogging. Jadi kita membuat pilot nih. Setelah itu, kita tinggal distribusi pilotnya. Ketika udah jadi scriptnya, kita tinggal distribusi. Kita lihat nih, simpan di forum terbuka, atau nggak kayak distribusi link jebakan via email atau sosial media. Jadi kita tinggal pilih nih, mana store XSS atau inflected XSS tergantung script yang kita buat. Ya udah, setelah dia selesai, korban terinfeksi tanpa disadari, akun diambil alih dan aktif mereka berpindah ke tangan peretas. Ini session hijacking. Jadi inilah kenapa bahayanya ketika kita masuk ke sebuah website, tapi websitenya itu nggak aman. Jadi kenapa website itu harus aman dari XSS, karena ini bahaya banget. Nah di sini ada yang namanya tingkat efektivitas pertahanan dalam menjaga kita terhindar dari XSS. Caranya ya susah kalau XSS ini. Caranya bukan dari sisi user, tapi dari sisi programmernya sebenarnya. Jadi kita harus namanya context aware escaping. Ada juga CSP, ada input sanitization, ada web application firewall WAF. Nah di sini tidak ada peluru perak. Escaping sebelum merender output adalah kunci mutlak. Jadi gini, maksudnya itu apa bang escaping ini bang? Escaping ini intinya kita tuh nggak boleh eksekusi kode sebelum ditampilin gitu. Ada content security policy bertindak sebagai jaring pengaman kuat jika ada celah escaping yang terlewat. Jadi gini, escaping itu maksudnya apa? Yang tadinya karakter-karakter ini itu kayak sebuah script, itu kita jadi entitas HTML sebelum mendapatkan browser. Jadi kayak ibaratnya kita tuh nggak boleh ngebiarin script dari luar masuk ke dalam, dan script dari luar tuh dieksekusi ke dalam. Jadi yang boleh ngeksekusi script itu siapa? Ya cuma programnya doang yang boleh ngeksekusi script, sama si programmernya aja. Kalau user tuh nggak boleh masukin script sama sekali dari browser. Jadi itulah pentingnya escaping atau di encoding, yang tadinya script diubah jadi bukan script, jadi teks biasa. Nah, gunakan fitur framework atau enggak set HTTP dan secure cookie.
Dimana ini tuh bisa mencegah yang namanya XSS untuk ngambil cookie dan juga sesi. Jadi makanya HTTPS itu penting. Jadi gitu, dan lain-lain di sini. Kalian baca aja sendiri ya, cara memitigasi si XSS ini. Nah, jadi aturan emas keamanan front end, jangan pernah mempercayai input apapun yang datang dari luar batas kepercayaan. Terus boundary, perlakukan semua data sebagai entitas HTML, bukan kode instruksi eksekusi. Jadi gini, intinya semua kode-kode yang dimasukkan sama user itu nggak boleh sampai dieksekusi sama si program. Jadi seperti itu kurang lebih. Apakah Anda ada pertanyaan? Sudahkah Anda mengatur flag HTTP only pada cookie aplikasi perusahaan Anda? Kita akan masuk ke session yang kelima atau day kelima. Kita akan belajar mal analisa juga backdoor detection. Oke, see you in the next video. Thank you udah nonton sampai ini dan dadah.